Bajunya di sini bareng-bareng. Ini baju-baju siapa? Baju-baju campur semua jadi satu. Peggy berapa bersaudara sih, Bu? 4. 4. Ya. Oke, Peggy anak keberapa? Peggy anak pertama. Sama yang kedua. Yang kedua Robi, yang ketiga Lucy, yang keempat Amel. Oke, berarti yang Robi itu yang dikaitkan katanya ganti nama ya? Iya. Iya, jadi Peggy Setiawan, ya. Ya. Yang kedua Robi Setiawan. Setiawan. Yang ketiga Luciana. Yang keempat Ameliana. Ameliana. Nah, Bu, ini mumpung di kamar Peggy ya kan. Biasanya kan kalau anak-anak geng motor ini ada punya baju gengnya sendiri ataupun Ibu pernah nyuci gitu. Ada nggak sih selama Nggak ini, pernah Bu? tuh, nggak ada, nggak pernah nyuci baju geng apa nggak. Paling ya kaos biasa buat main sehari-hari gitu aja. Berarti memang benar Peggy bukan salah satu anak geng motor. Iya. Oke. Peggy sendiri memiliki kendaraan apa sih, Bu? Peggy dulu pernah punya motor smash, tapi ya itu juga smash itu udah lama. Waktu ada kejadian udah lama rusak, udah dari sebulan lebih lah rusak. Itu rencananya minggu depan mau dibetulin, terus tuh ada penggerbegan di tahun 2016 itulah langsung dibawa itu motor. Itu aja. Saat itu kondisi penggerebekan Egi sedang Ada di Bandung lagi kerja sama bapaknya. berarti sedang tidak ada di rumah. Iya, sedang tidak ada di rumah. Berarti yang diamankan di sini itu Motornya aja. yang smash. Iya. Oke. Jadi motor itu sudah lama rusak ya, Iya. sebelum kejadian. Iya. Makanya pada saat motor itu dibawa 3 hari setelah kejadian, ketika digerebek di sini, motor itu di step ya oleh petugas dengan minjam motor Jupiter. Jupiter itu motor milik adiknya ibu, Adik saya. pamannya Peggy ya. Dan sampai sekarang motor Jupiter yang dipinjam untuk step ya, untuk nyetep ya, motor smash yang rusak itu juga belum dibalikin, padahal itu kan bukan barang bukti ya, hanya pinjam kan itu. Jadi ibu pastikan bahwa motor smash yang dibawa pada saat 3 hari setelah kejadian 2016 itu benar-benar dalam keadaan rusak ya. Apanya Bu yang rusak kata Peggy? Katanya sih, kata Peggy sehernya atau apa gitulah, nggak ngerti pokoknya. Iya. Itu yang rusak itulah diantara seher apa-apa gitu ya. Maka itu lumayan biayanya lumayan gede katanya. Makanya udah mah minggu depan aku nggak ngasih mama dulu buat betulin motor. Iya, pas itu kemisnya ada penggerebegan, jadi ya buyar semua. Artinya berarti kalau minggu depan nggak ngasih mama dulu uang kerjanya buat buat beresin motor, berarti Peggy itu sudah lama bekerja kan itu logikanya Bu ya. Memang Iya, sudah lama ya, memang sudah lama bekerja di Bandung itu. Ini gimana nih Bang sebagai kuasa hukum dari Peggy, bahwa Peggy memang benar bukan salah satu geng motor tapi dikatakan pelaku dari geng motor, gimana nih Bang? Iya, jadi kalau saya baca putusan pengadilan, atas nama terdakwa Rivaldi Eko, atas nama terdakwa 4 terdakwa lainnya dan Saka Tatal, yaitu kronologisnya itu motifnya itu murni antar geng itu ya, antara geng motor. Kalau saya baca putusan ya, Monreker dengan XTC ya. Jadi tidak ada tuh kaitannya dengan yang di film ya, kayak dendam apa tuh nggak ada. Nah, sementara tadi dijelaskan sama ibu bahwa anaknya ibu ini, Peggy Setiawan ini, tidak pernah ikut-ikut geng motor ya, tidak pernah ikut-ikut geng motor. Bahkan ibu untuk melihat kaos atau baju atau atribut apapun nggak pernah Bu ya, nggak pernah mencuci, nggak pernah melihat, nggak ada ya. Dan ibu pastikan itu anak bukan anggota geng motor. Iya, bukan. Kemudian dikaitkan atau ditangkap ya. Kenapa saya bilang dikaitkan? Karena putusan pengadilan awalnya itu geng motor awalnya kan. Kemudian dikaitkan dan ditangkap ya. Nah, ya saya tidak tahu penyidik mempunyai alat bukti apa. Ya, dalam hukum itu kan penetapan tersangka itu harus ada 2 alat bukti. Oleh karenanya kalau saya ya selaku kuasa hukum keluarga Peggy ya, ini harus segera diajukan ke Karwasidik untuk gelar perkara khusus di Mabes Polri supaya transparan alat bukti apa sehingga bisa menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Nah, kalau DPO 3 itu memang dalam putusan pengadilan itu ada ya, ada. Saya sepakat DPO itu harus ditangkap. Andi, Dani dan Peggy alias Perong. Saya ulangi, Andi, Dani,
dan Peggy alias Perong. Persoalannya adalah yang ditangkap sekarang, apakah itu Peggy alias Perong? Bukan, Peggy Setiawan itu. Dilihat dari ciri-ciri yang disebarkan oleh Polda Jawa Barat, ciri-cirinya itu kan rambutnya keriting, warna kulitnya hitam, tingginya 160. Nah, tinggalnya di Banjarwangun. Yang ditangkap beda dengan apa yang tertera dalam DPO, kan itu. Ya, sehingga keluarga menyimpulkan bahwa Peggy Setiawan yang ditangkap itu bukan Peggy yang ada dalam DPO. Ini dikuatkan juga dengan saksi-saksi yang sudah saya temui, mulai dari saksi Bondol, mulai dari kemudian Suparman. Ya, Suparman itu sama Bu ya, Sama. mengatakan demikian. Iya. Ya. Kemudian Robi adiknya, kemudian Ibnu ya. Nah, kemudian bapaknya Pak Rudi ya, itu dari saksi-saksi itu mengatakan bahwa pada saat kejadian Peggy Setiawan berada di Bandung, begitu. Oke. Andai kata nih pra peradilan sudah dikabulkan nanti yang diajukan oleh dari tim maupun keluarga dari Peggy, Peggy bebas karena memang terbukti bukan seorang pelaku. Langkah hukum apa yang akan diambil? Iya, jadi kalau sesuai aturan, kalau memang Peggy Setiawan itu bukan pelaku dan kemudian bebas ya, setelah ada putusan hukum, upaya hukum ya, maka dalam aturan ya Peggy Setiawan harus dipulihkan namanya dan harus diberikan ganti rugi oleh negara. Kalau tidak ada mereka ya, aparat tidak melaksanakan ya, maka harus digugat untuk pemulihan nama baik dan ganti kerugian itu. Oke Bu, lanjut lagi Bu. Biasanya Peggy selain tidur sering bermain atau kumpul dengan keluarga di mana Bu?